warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nazratu Zahra, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan sedikit mereview apa yang telah saya dapat setelah mempelajari mata kuliah At-Tanmiyah Al-Dauliyah. Bisa dikatakan saya pertama kali mempelajari mata kuliah tentang konsep dan teori pembangunan. Awal mula dalam pikiran saya, pembangunan adalah membangun sebuah seperti rumah atau gedung saja. Akan tetapi setelah mempelajari mata kuliah ini, saya mengerti pembangunan yang dimaksud itu apa. Dari sini saya paham dan mengerti terkait konsep dan teori pembangunan sebuah negara, dampak dan alasan kegagalan dan suksesnya pembangunan dalam sebuah negara. Dapat kita ketahui, pembangunan sendiri merupakan suatu konsep yang kompleks karena melibatkan multi aspek yang berkaitan dengan berbagai dimensi seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Secara singkat, pembangunan diartikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Adapun definisi yang lain yaitu pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial, ekonomi, demokrasi, politik, dan lain-lain. Dengan meningkatkan pembangunan, implementasi adalah kebiasaan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sejak kehidupan manusia menjadi lebih kompleks dari berbagai perspektif, pemikiran modernisasi tidak lagi hanya mencakup ekonomi dan industri, tetapi telah melalui semua aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai suatu proses perubahan dan transformasi masyarakat yang meliputi segala aspeknya, termasuk ekonomi, industri, sosial, budaya, dan lain-lain. Karena proses modernisasi merupakan proses perubahan yang mengarah pada perbaikan. Para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai proses pembangunan, di mana terdapat proses transformasi dari cara hidup tradisional ke cara hidup modern, yang pada mulanya bercirikan modern. Cara alat modern ganti alat tradisional. Sebagaimana yang kita tahu tentang tujuan utama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk mencapainya perusahaan-perusahaan di berbagai bidang lebih berkembang. Namun, seringkali aspirasi dan niat baik tersebut tidak menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Selain itu, juga dapat dilihat banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu, dan juga dengan melanggar standar hidup masyarakat perkotaan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan belajar teori pembangunan, seseorang akan mengetahui perbandingan negaranya dengan negara lain. Apakah negaranya lebih baik atau malah lebih buruk? Maka orang tersebut dapat memperbaiki atau menambah kualitas negaranya tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dalam negara tersebut jangan berbuat acuh tak acuh seolah-olah tidak peduli dan menganggap bahwa bukan hak kita. Akan tetapi, kita harus membantu semampunya kita, seperti contoh melestarikannya, bukan malah merusaknya, mengingatkan antar sesama dan mengikuti berbagai ormas yang ada sebagai aktor non-negara untuk mendorong pembangunan sebuah negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.